Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, pada malam hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Alkitab kita hari ini. Dan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Membenci Kejahatan, yang terdapat di dalam Amsal 8 ayatnya yang ke-13. Amsal 8 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Puji Tuhan. Ya, kalau kita melihat dari ayat bacaan yang kita sudah baca tadi, judul perikop dari ayat ini adalah wejangan hikmat. Wejangan sendiri memiliki arti sebagai sebuah petunjuk, ajaran atau sebuah nasihat. Dan sedangkan hikmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini, di dalam perikop ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Di mana di dalam Tuhan Yesus terdapat sumber kekayaan, sumber harta, hikmat, pengetahuan. Dan kita tahu bahwa tidak ada yang menandingi hikmat dan pengetahuan yang Tuhan miliki. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, Sang Hikmat itu, dan percaya sepenuhnya, benar-benar percaya mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya dan sepatutnya kita menjadi pribadi yang selalu takut akan Tuhan. Seperti ayat yang kita sudah baca, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Saat benar-benar hidup kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Oleh sebab itu harus memiliki sikap ketaatan, takut akan Tuhan. Dan kita akan melihat dalam ayat bacaan kita pada saat ini, pribadi atau orang yang takut akan Tuhan adalah pribadi yang membenci kejahatan. Ya, seperti yang saya sudah bacakan tadi dalam ayat yang ke-13 bagian pertama, bahwa takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Kita akan melihat apa saja bentuk kejahatan yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama ada kesombongan atau kecongkakan. Ya, di dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan bahwa Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang sombong, tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Menentang artinya Tuhan menolak. Ketika Tuhan berkata, aku menentang orang yang sombong, aku menentang orang yang congkak, berarti Allah menolak. Allah tidak berkenan atas kehidupan orang-orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Ya, itu semua sama. Tapi mari kita mau melihat dalam Yakobus 4 ayat 6 tadi dikatakan bahwa Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pribadi sosok yang sangat rendah hati. Padahal dia adalah Allah, Tuhan yang berkuasa. Tapi dia memiliki kerendahan hati. Dia melayani jiwa-jiwa dengan penuh kasih. Apalah kita ini? Kita hanyalah ciptaan Tuhan. Seharusnya kehidupan kita ini memiliki kerendahan hati, bukan kesombongan. Karena apa? Karena kita hanyalah ciptaan Tuhan. Ada pribadi yang lebih besar lagi, yang lebih dahsyat lagi dari kehidupan kita. Bahkan segala sesuatu yang kita miliki dalam dunia ini, itu semua adalah pemberian Tuhan. Apa yang bisa kita sombongkan? Apa yang bisa kita banggakan dari kita? Selain kita membanggakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Puji Tuhan. Kemudian, kejahatan yang kedua yang disebutkan di dalam ayat ini adalah tingkah laku yang jahat. Tingkah laku yang jahat tidak hanya berupa tindakan saja ataupun perbuatan saja, tetapi juga perkataan kita, pikiran kita, ataupun perasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu semua adalah tingkah laku yang jahat. Ya, kalau kita melihat di sekitar kita, mungkin tingkah laku yang jahat bisa berupa mencuri, membunuh, ya, kemudian ada juga iri hati, kedengkian, dendam, ya, itu semua perbuatan-perbuatan, sikap-sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 94 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa Ia akan membalas kepada mereka perbuatan jahat mereka, dan karena kejahatan mereka Ia akan membinasakan mereka. Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka.
Ini adalah sesuatu yang mutlak ya, bahwa setiap perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tingkah laku kita yang jahat, pola pikir kita, perkataan kita, perasaan kita yang tidak berkenan di hadapan Allah, Tuhan Allah akan membinasakan mereka. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkenan atas semuanya itu. Tuhan kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Dan sudah seharusnya kehidupan kita pun memiliki pola hidup, gaya hidup yang suci, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Dan saat kita memiliki kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka ayat ini akan digenapi bahwa Tuhan Allah kita akan membinasakan mereka karena perbuatan jahat yang sudah dilakukan. Tentunya kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau melakukan kehendak Tuhan supaya jangan sampai kita ditimpa kebinasaan, penghukuman daripada Tuhan. Karena perbuatan kita yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Tapi mari melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan, takut akan Tuhan. Saat kita memiliki sikap takut akan Tuhan, pasti perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian kejahatan yang selanjutnya yang terdapat di dalam ayat ini adalah mulut penuh tipu muslihat. Ya, tipu muslihat berarti bisa berkebohongan, kemudian berdusta, ataupun menipu ya, penipuan. Nah, semua itu adalah bentuk dari tipu muslihat. Nah, kalau kita melihat di dalam Amsal 12 ayatnya yang ke-22. Mari kita melihat di dalam Amsal 12 ayat yang ke-22. Di situ dikatakan bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Kita melihat kalau tadi setiap orang yang sombong, orang yang cengkak ditentang oleh Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Dan kita melihat kalau orang yang mulutnya penuh dengan tipu muslihat, tidak ada kejujuran dari bibirnya, ya dikatakan bahwa mereka adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian ya, ditolak dan kekejian bagi Tuhan. Ya, tentunya kehidupan kita rindu kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Bukan menjadi kekejian di hadapan Tuhan, tapi kita rindu agar kehidupan kita ini menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, perhatikan apa yang kita ucapkan. Benar-benar perkataan kita ini harus benar-benar perkataan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang benar-benar nyata adanya, tidak dibuat-buat, tidak direkayasa. Karena perkataan ini juga memiliki pengaruh yang luar biasa ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, seringkali perkataan kita ini tanpa kita sadari sudah bisa menyakiti perkataan orang lain. Pokoknya banyak hal yang bisa terjadi karena perkataan kita, karena mulut kita. Oleh sebab itu jangan sampai mulut kita mengatakan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Karena semuanya itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Tapi mari kita mau memberikan puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Melalui perkataan kita, melalui mulut kita, kita mengatakan hal-hal yang baik supaya kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya masih ada banyak lagi ya bentuk-bentuk kejahatan di sekitar kita. Bahkan mungkin dalam firman Tuhan ini ada begitu banyak hal-hal yang harus kita taati ya, banyak hal-hal yang harus kita hindari ya dalam kehidupan kita, karena perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu perlunya kita menjadi pribadi yang membenci kejahatan, karena Allah pun membenci setiap perbuatan-perbuatan yang tidak baik, membenci perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Lihat kebenaran firman Tuhan. Ada begitu banyak arahan-arahan yang diberikan supaya kita bisa menjauhi segala kejahatan-kejahatan. Bahkan kejahatan-kejahatan apa yang harus kita hindari, semuanya pun ada dalam Alkitab. Kita lihat, kita renungkan, dan kita akan mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk mampu atau bisa menjadi pribadi yang membenci kejahatan, tentunya semuanya kembali kepada Sang Hikmat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berilah kehidupan kita untuk dipimpin oleh Tuhan Yesus, untuk disertai oleh Tuhan Yesus, untuk dibimbing oleh Tuhan Yesus, supaya kita bisa hidup terus di dalam kebenaran. Karena Tuhan Yesus adalah sumber hikmat itu yang siap menolong setiap kehidupan kita, yang siap memberikan arahan dalam kehidupan kita, untuk kehidupan kita selalu menyenangkan hati Tuhan dan membenci kejahatan. Puji Tuhan,
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Terus minta pimpinan Roh Kudus menyertai kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita, untuk kehidupan kita selalu berada di jalannya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang ajaib. Kami bersyukur kalau kami boleh ada hingga pada saat malam hari ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat firman pada malam hari ini yang mengingatkan kami untuk kami menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan membenci kejahatan. Karena kami rindu kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus bimbing kehidupan kami untuk kami mau selalu melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang ini. Berkati peristirahatan kami sepanjang malam hari ini. Tuhan menyertai, melindungi kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.